Di pagi yang cerah, ditemani merdunya suara burung, aku terbangun. Matahari telah terbit bersinar dari ufuk timur. Kegelapan telah menjadi cahaya. Berjalan keluar dari kamar, menyapu pandangan ke sekitar, tak ada hal baru yang kulihat. Ya, sepi. Seperti biasanya, kedua orang tuaku adalah penggila kerja. Hingga aku menjadi anak yang bisa dibilang broken home. Hanya ditemani dengan Bi Ijah dan Mang Udin, aku selalu merasa kesepian. Kalian jelas tahu, aku anak remaja tanggung yang pastinya sangat sedang butuh-butuhnya kasih sayang. Apalagi dari orang tuaku sendiri. Rasanya, aku dengan orang tuaku bagaikan bumi dan langit. Susah sekali menyatu. Sekalinya mereka pulang, mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Ingin sekali rasanya mengobrol hangat dengan mereka, tertawa bahagia, jalan-jalan bersama seperti orang tua dan anak pada umumnya. Tapi, aku menyadari satu hal, bahwa itu takkan pernah bisa aku gapai. Mungkin bisa, tapi aku tidak tahu kapan. Non Dinda sudah bangun toh. Bibi sudah masakin makanan kesukaan Non. Monggo dimakan, katanya dengan medok Jawa khasnya. Aku tersenyum. Iya Bi, makasih ya Bi. Mama sama Papa udah berangkat ya Bi? Tanyaku, sambil mengambil tempat duduk di meja makan. Sama seperti cari penyakit tepatnya. Tanpa dijelaskan pun, aku sudah tahu bahwa mereka pasti sudah berangkat. Tuhan dan Nyonya wes berangkat toh Non tadi pagi jam 5, kata Bi Ijah sambil membereskan dapur. Aku hanya merespon dengan anggukan. Seperti biasa, akhir pekan hanya aku habiskan di rumah. Membaca buku, bermain ponsel, berenang, makan, tidur. Begitu seterusnya. Selesai dengan sarapanku, aku berjalan menuju halaman depan. Pagi Mang, sapaku sambil duduk di teras memperhatikan Mang Udin yang sedang mencuci mobil. Pagi Non, sudah bangun toh, kata Mang Udin sambil sedikit menundukkan kepalanya. Iya nih Mang, ucapku sambil tersenyum. Aku mengedarkan pandangan ke sekitar, melihat pemandangan sekitar yang tampak asri, jalanan yang cukup dipenuhi dengan pohon rindang, apalagi di samping rumahku ada taman, membuat suasana semakin sejuk. Mataku terpaku pada satu objek, tepatnya satu keluarga yang sedang menggelar tikar di taman. Di sana, mereka tertawa bahagia. Aku tersenyum pedih. Apalagi saat melihat sang ayah memeluk anaknya dengan sayang, dan sang ibu sedang menyuapi anaknya sandwich makanan yang paling aku suka. Rasa iri menyeruak dalam hatiku. Ingin rasanya menangis, meminta untuk mereka ada di sampingku, walau semenit, aku tak apa. Non, sebuah suara dengan tepukan di bahu menyadarkanku dari lamunan. Aku menoleh sedikit, kemudian tersenyum. Kenapa Mang? Tanyaku. Non mau jalan-jalan, siapa tahu Non bosan di rumah saja, kata Mang Udin. Aku mengangguk antusias. Boleh, ayo Mang. Bentar, Dinda ganti baju dulu ya. Aku berlari menuju kamar, mengganti pakaianku dengan yang lebih layak untuk berjalan-jalan. Udah yuk Mang, ajakku. Mau jalan kaki, naik mobil, atau naik motor Non? Tanya Mang Udin. Aku berpikir sejenak. Mau naik motor, tapi nanti Bibi nggak ikut, kataku lirih. Ya udah yuk gak apa-apa naik mobil aja, kataku dengan semangat di detik berikutnya. Ndak usah Non, Bibi ndak ikut, ndak apa-apa toh Bibi sendiri. Kan Bibi masih banyak kerjaan, kata Bi Ijah. Bibi beneran gak apa-apa di rumah sendiri, tanyaku dengan tidak enak hati. Ndak apa-apa Non, ucapnya meyakinkan. Lalu aku mengangguk. Ya udah, Dinda sama Mang Udin berangkat dulu ya Bi. Assalamualaikum. Aku lalu berlari menaiki motor setelah mencium tangan Bi Ijah.
jalanan kota yang ramai dengan aktivitas manusia di pagi hari weekend ini. Setelah turun dari motor, aku berjalan-jalan sambil bersenandung kecil. Sesekali tersenyum menanggapi sapaan orang-orang. Oh ya, Mang Udin hanya menunggu di salah satu warung kopi. Alasannya karena aku tidak mau diikuti. Aku hanya ingin sendiri. Setelah asik berjalan-jalan, aku duduk di salah satu bangku yang tersedia. Sambil memainkan ponselku, tenggelam dalam keasikan dunia maya hingga tak menyadari ada yang berdiri di depanku. Dahaman seseorang membuatku mendongak. Cowok tinggi ini berdiri tepat di depanku, membuatku bingung. Kenapa? Tanyaku. Gue boleh duduk di sini? Tanyanya sambil menunjuk tempat kosong di sebelahku dengan lirikan mata. Aku mengedipkan mata beberapa kali, lalu bergeser sedikit. Silahkan, ucapku. Cowok tinggi itu lalu duduk di sebelahku. Suasana terasa canggung untuk kami berdua. Aku menyibukkan diri dengan kembali bermain ponsel. Nama lo? Tanya cowok itu. Aku mengernyit, tak mengerti. Hah? Nama lo siapa? Oh, aku Dinda. Kamu? Tanyaku. Gue Regan. Aku mengangguk menanggapi jawaban cowok yang bernama Regan ini. Sekolah lo? Tanya Regan. Baik kok, nggak kemana-mana, jawabku. Terdengar decakan dari Regan membuatku menoleh. Kenapa? Sekolah lo di mana? Tanyanya terdengar ketus kali ini. Ih, makanya kalau nanya itu yang rinci, jangan cuma sekolah lo. Kan aku ngiranya kamu nanya kabar sekolah. Jawabku sebal. SMA Raja Wali. Regan mengangguk. Sama dong, katanya. Lalu obrolan pun berlanjut tanpa kecanggungan lagi. Aku seperti punya teman. Sebelumnya aku tak memiliki teman satupun. Entah kesalahan apa yang pernah aku perbuat. Yang pasti tak pernah ada yang mau berteman denganku. Mau jalan-jalan dulu nggak? Tanya Regan. Aku berpikir sejenak. Boleh, tapi aku kasih tahu Mang Udin dulu ya, biar dia nggak nunggu. Aku lalu mencari kontak Mang Udin dan menelponnya. Halo Mang, ya kenapa non? Sudah mau pulang sekarang? Tanya Mang Udin di seberang. Aku menggeleng. Enggak Mang, Mang Udin pulang duluan saja. Dinda mau jalan-jalan sebentar sama temen. Loh, Mang temenin aja ya, takut non kenapa-napa. Aku kembali menggeleng. Enggak apa-apa Mang, Dinda kan sama temen, jadi enggak bakal kenapa-napa. Ya wes toh kalau begitu. Mang Udin pulang dulu ya, non. Non hati-hati ya, kata Mang Udin. Iya Mang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu sambungan pun terputus. Aku kembali menatap Regan yang sedang memperhatikan sekitar. Yuk, ajakku. Regan menoleh. Udah, tanyanya. Aku membalasnya dengan anggukan. Kami berjalan di sekitar tak terlalu jauh karena aku tak bisa berjalan jauh. Aku cepat lelah dan Regan hanya mengiyakan saja. Oh ya, aku juga menolak saat Regan mengajak naik motor. Meski mau diajak jalan-jalan, aku masih sedikit takut jika tiba-tiba Regan membawaku pergi jauh dengan motornya. Sekitar 20 menit kami berjalan, Regan mengajakku beristirahat di depan minimarket. Sepertinya karena melihat wajah lelahku. Tunggu bentar ya, gue beli minum bentar. Lo jangan kemana-mana. Setelah itu Regan berlari masuk ke minimarket. Aku mengedarkan pandangan ke sekitar. Aku tersenyum saat seorang anak kecil berlari dengan lucu mengambil bola. Tapi saat aku melihat ke samping kiri, aku melihat sebuah motor melaju dengan pengemudinya yang sedang bermain ponsel. Aku membulatkan mata, lalu berlari membawa anak itu ke dalam pelukanku. Sekuat tenaga aku menghindar dari motor itu. Namun tidak bisa.
Motor itu berhasil menabrakku karena jaraknya yang cukup dekat. Aku terpental tak terlalu jauh. Dengan tanganku, aku berusaha melindungi anak kecil yang mulai menangis dalam dekapanku. Sepertinya karena syok, aku terdiam sejenak. Rasa perih menjalar di punggungku yang membentur aspal. Begitupun kakiku yang terasa mati rasa. Ini sangat sakit. Aku ingin menangis, namun ada anak kecil yang harus aku tenangkan. Cop, cop. Gak apa-apa sayang, gak apa-apa. Dengan tangan bergetar, aku mencoba bangun dan mengalus kepalanya. Meskipun rasa sakit menjalar di tubuhku. Lalu aku mendengar suara Regan berteriak memanggil namaku. Dan sepasang suami istri menghampiriku sambil berlari. Perempuan itu mengambil anak kecil ini dari gendonganku. Cop, cop, ini mama sayang. Tenang ya, gak apa-apa. Nak, maaf ya, kamu jadi kayak gini. Om antar ke rumah sakit ya. Lelaki itu hendak mengangkat badanku namun terhenti oleh suara Regan. Tidak apa-apa om, biar saya yang bawa teman saya ke rumah sakit. Om lebih baik pulang, kasihan anak om, kata Regan lalu berjongkok di depanku. Ibu itu yang merasa tidak enak menatapku dengan sedih. Gak apa-apa ya, kita bawa ke rumah sakit, tante merasa bersalah banget. Aku menggeleng dengan senyum tipis. Gak apa-apa tante, Dinda sama Regan cuma luka kecil kok, gak sakit. Itu kasihan juga dedenya harus ditenangin, kataku. Sepasang suami istri itu mengangguk. Baiklah kalau begitu, sekali lagi, Om minta maaf ya nak. Kalau mau minta biaya pengobatan, silakan hubungi nomor Om, katanya sambil menyerahkan kartu nama. Aku menerimanya lalu tersenyum berterima kasih. Lalu sepasang suami istri itu melenggang pergi meninggalkanku. Lalu sepasang suami istri itu melenggang pergi meninggalkanku dan Regan. Lo gak apa-apa? Tanya Regan khawatir. Aku menoleh dengan mata berkaca-kaca. Regan, sakit. Lirihku dengan air mata yang mulai membasahi pipi. Regan membawaku ke dalam dekapannya. Cop, udah gak apa-apa ya, jangan nangis. Yuk gue antar ke rumah sakit biar diobatin lukanya. Aku menggeleng dalam pelukannya. Enggak mau pulang, kataku sesegukan. Ya udah yuk pulang, maafin gue. Regan lalu menggendongku menuju motornya, meminta bantuan pada orang sekitar untuk membantuku duduk di motornya. Lalu motor mulai melaju.